Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Indriani dengan NIM 2418033. Di sini saya akan mempresentasikan proposal bisnis plan saya, yaitu tentang kuliner makanan yang saya beri nama Takoyami Aza. Berikut adalah profil usaha Takoyami Aza. Kenapa saya memberi nama Takoyami Aza? Tako adalah singkatan dari takoyaki, yami yaitu artinya enak, dan Aza adalah nama keponakan saya. Jadi, saya memilih takoyaki ini adalah usaha karena dia tuh usaha yang bergerak di bidang kuliner yang melakukan diferensiasi dari produk takoyaki. Dengan saya membuat cita rasa makanan yang memakai produk Indonesia yang tentunya murah dan juga enak. Visi saya dalam menjual produk makanan ini yaitu menghasilkan produk olahan khas Indonesia yang berkualitas dan tentunya bergizi, serta mengutamakan kepuasan konsumen sebagai upaya mendukung program Gemar Sostel, yaitu Gerakan Makan Sosis dan Telur. Misi saya yaitu menciptakan berbagai variasi rasa dari produk takoyaki, maksudnya yaitu dari isiannya bisa dari isian sosis, bakso, dan sebagainya. Yang kedua yaitu menyesuaikan produk takoyaki dengan selera masyarakat dengan cara membuat produknya dari olahan Indonesia. Dan yang ketiga, memberi pelayanan yang memuaskan kepada konsumen dengan berpedoman bahwa konsumen adalah raja. Dan yang keempat, menawarkan produk kualitas dan memenuhi kebutuhan gizi. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas dengan harga yang tetap terjangkau. Dan selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dan manfaat untuk menyusun proposal bisnis yang saya buat ini, yaitu yang pertama, saya melakukan inovasi baru pada jajanan atau cemilan takoyaki yang keluar dari zona standarnya. Yang kedua, saya menciptakan lapangan pekerjaan baru karena dengan usaha ini saya ingin membuka cabang di tempat yang lain supaya saya bisa juga membuka lapangan pekerjaan yang baru buat yang ingin membuka usaha juga. Dan yang ketiga, menjadikan mahasiswa lebih kreatif dan inovatif tentang berwirausaha ini. Yang keempat, melatih mahasiswa agar dapat berwirausaha dengan baik. Seperti saya sedang belajar karena saya dalam mata kuliah kewirausahaan. Jadi saya juga memenuhi tugas dari kuliah saya yaitu kewirausahaan. Dan yang keenam, untuk menambah pengalaman atau pengetahuan tentang berwirausaha. Dan yang ketujuh, untuk selalu berpikir aktif, kreatif, dan inovatif, serta mengasah kemampuan saya untuk memunculkan ide-ide baru yang dapat menjadikan peluang usaha yang menguntungkan. Dan selanjutnya yaitu konsep usaha. Takoyami Aza merupakan suatu produk takoyaki yang terkenal di negara Jepang, tetapi dibuat dengan produk Indonesia karena tampilannya yang sama, rasanya yang enak, dan dengan isian sosis dan daun bawang. Yang kami olah bahannya dari tepung terigu, telur, air, kaldu bubuk, sosis, dan lainnya. Dengan bentuknya yang bulat seperti bola-bola, sangat sama persis dengan yang di Jepang. Cuma yang membedakan isiannya, karena kalau di Jepang dia mengisi dengan seafood. Jadi Takoyami Aza ini juga terdapat di lokasi yang strategis yang saya bilang seperti yang tadi, karena saya berada di lingkungan yang ramai. Cara pemasaran Takoyami Aza ini bisa juga melalui media sosial dan kontak telepon yang sudah saya promosikan melalui media sosial yaitu di Instagram, WA, Facebook, dan lain-lain. Jadi saya juga menyediakan gratis pengantarannya apabila pelanggan saya membeli minimal 4 kotak atau 4 porsi.
Dan selanjutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama yaitu aspek pasar. Gambaran umum pasar dan sasaran saya. Usaha penjualan takoyaki ini merupakan usaha kecil yang dijalankan dari awal dengan membuka satu outlet yang berlokasi di rumah pemilik atau di rumah saya. Jika usaha ini berhasil dan sukses dan dapat mencapai tujuan yang saya harapkan, maka saya akan membesarkan usaha ini dengan membuka cabang-cabang. Yang kedua yaitu jenis produk yang dipasarkan. Produk yang saya pasarkan merupakan takoyaki dengan isian sosis dan daun bawang, serta nantinya sesudah dimasak saya beri saus sambal yang enak, tentunya saus sambal yang bermerek sehingga memiliki warna dan bentuknya yang bulat seperti bola yang unik, yang tentunya memiliki kandungan yang bergizi tanpa pengawet makanan. Target pasar saya yaitu produk takoyaki bisa menikmati oleh berbagai kalangan, mulai dari anak sekolah, mahasiswa, pegawai, kantoran, ibu rumah tangga, sampai lansia sekalipun dapat menikmati produk yang saya jual ini karena saya menggunakan bahan yang alami dan sangat berkualitas. Yang keempat yaitu pesaing. Untuk saat ini pesaing takoyaki di sekitaran rumah saya tidak ada, tetapi ada di daerah sebelah menjual takoyaki juga, walaupun takoyaki saya berbeda rasa dengan dia. Namun pengaruh pesaing terhadap penjualan takoyaki sedikit berpengaruh karena para pesaing sudah terlebih dahulu berjualan takoyaki. Tetapi di sini saya memaksimalkan untuk membuat takoyaki yang enak dengan racikan saya tersendiri. Yang kelima yaitu sasaran pembeli. Sasaran dari takoyaki ini adalah para penikmat cemilan dan enak, tentunya suka pedas dan bisa juga diatur sambalnya. Dari semua kalangan, mulai dari anak sekolah, mahasiswa, remaja, sampai dewasa serta lansia. Yang keenam yaitu diferensiasi. Strategi diferensiasi yang dilakukan takoyaki adalah diferensiasi produk yang mencakup pada tampilan yang menarik, yaitu terdapat isian sosis dan sayuran irisan daun bawang serta kandungan gizi yang dihasilkan dari takoyaki tersebut. Yang kedua yaitu STP. STP juga memiliki ada 3, yaitu segmentation, yaitu di segmentation ini melakukan dengan berbagai pasar ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan variabel demografis seperti usia, jenis kelamin, besarnya keluarga, pendapatan, ras, pendidikan, dan pekerjaan. Kalau umur, produk takoyaki ini dikonsumsi oleh kaum anak-anak hingga dewasa. Apabila jenis kelamin, produk takoyaki ini dikonsumsi oleh semua kalangan dan lain-lain. Target saya setelah memetakan pasar terhadap target ini adalah membidik kelompok konsumen mana yang akan kita sasar atau strategi target market. Dan selanjutnya yaitu tentang aspek pemasaran. Aspek pemasaran yang pertama yaitu promosi. Promosi adalah proses pengenalan atas produk kepada konsumen, khususnya produk baru. Jadi promosi yang saya lakukan seperti yang saya sebut tadi, yaitu ada 2 cara, dengan melalui media sosial yaitu seperti WA, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Dan yang satu lagi saya langsung mempromosikan di depan toko saya. Dan selanjutnya yaitu pengembangan pasar. Pengembangan pasar setelah berhasil pada usaha pertama ini, saya akan mencoba untuk membuka cabang takoyaki Aga ini baik di dalam kota maupun di luar kota, supaya nantinya para konsumen bisa lebih mengenal keunikan dan cita rasa dari makanan yang saya buat ini. Yang ketiga yaitu pengembangan produk. Pengembangan produk untuk ke depan, produk takoyaki ini saya kembangkan kelangganan saya, takoyaki yang unik,
dan yang menarik pastinya akan menjadi salah satu daya tarik bagi para konsumen. Yang keempat, langkah-langkah promosi. Pada permulaan, saya akan mencoba memberi potongan harga atau tambahan isi takoyaki pada konsumen dan terus mempertahankan cita rasa yang saya buat tanpa mengubah ke yang lebih buruk atau ke yang lebih tidak enak, karena saya pasti membuat konsumen saya ingin membelinya terus menerus. Dan selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama yaitu kekuatan, menggunakan bahan baku dengan kualitas tinggi. Yang kedua, harganya terjangkau untuk semua kalangan masyarakat. Dan yang ketiga, inovasi baru pada produk yang menarik perhatian. Yang kedua yaitu kelemahan. Kelemahannya pada produk ini tidak bisa tahan lama karena dia tanpa pengawet makanan. Dia tuh hanya bisa dalam waktu 1 hari aja. Jadi misalnya pada saat adonannya apabila kita masukkan ke dalam kulkas. Dan yang kedua, mereknya belum dikenal oleh konsumen karena ini mereknya saya buat sendiri. Dan yang ketiga, peluang konsumen untuk selalu tertarik dan penasaran dengan produk-produk kuliner keluaran baru. Yang kedua, varian yang unik dan inovatif. Yang ketiga, permintaan konsumen akan makanan ringan atau camilan yang cukup. Yang keempat yaitu ancaman. Yang pertama, tidak sedikit pesaing yang akan membuka bisnis usaha takoyaki seperti saya ini. Yang kedua, adanya pesaing lain dengan merek usaha lebih terkenal juga. Yang keempat yaitu analisis 4P, di mana analisis 4P yaitu produk, harga jual, produk ini. Kalau yang pertama yaitu produk saya yaitu takoyaki, yang merupakan makanan pengantar atau cocok dimakan para penggemar jajanan yang terkenal pada saat ini. Yang kedua yaitu harga jual. Seperti yang saya sebut tadi, saya menjualnya dengan harga yang sangat terjangkau. Apabila satu pieces takoyaki saya menjual dengan harga Rp1.000, dan apabila satu porsi saya menjual dengan harga Rp5.000. Yang ketiga yaitu promosi yang saya sebut tadi dengan cara WA, IG, Facebook, dan sebagainya. Dan yang keempat yaitu tempat saya menjual, yaitu dengan di depan rumah saya sendiri. Ya, selanjutnya aspek produksi. Aspek produksi ini, takoyaki Aza merupakan jajanan sederhana tetapi dijumpai masyarakat di sekitar sini. Namun, pada saat takoyaki ini sedang terkenalnya di negara Jepang karena dia yang menciptakan produk ini. Yang kedua yaitu jenis produk. Jenis produk yang ada pada takoyaki Aza ini terdiri dari satu pieces takoyaki dan seporsi takoyaki yang berisikan sosis dan irisan daun bawang yang berbentuk bulat seperti bola. Komposisi produk yaitu dari tepung terigu, garam, telur, gula, tepung maizena, air, ladaku, minyak, kaldu rasa sapi. Kenapa saya memilih itu? Karena rasanya yang enak. Jadi untuk isiannya yaitu sosis dan irisan daun bawang. Dan tambahan untuk takoyaki yang sudah matang, saya itu menyiapkan kotak untuk isian takoyaki. Dan yang kedua, lidi untuk cara memakannya takoyaki. Selanjutnya yaitu proses pembuatannya. Proses pembuatannya yang pertama yaitu kita campurkan semua bahan-bahan yang tadi, lalu kita aduk secara merata, dan sesudah kita aduk secara merata, kita masukkan ke dalam kulkas terlebih dahulu minimal 30 menit. Dan sesudah itu baru bisa kita masak atau kita masukkan ke dalam cetakan takoyaki yang sudah seperti bola-bola. Sesudah itu sesudah kita masukkan, kita panaskan itunya dulu, apinya, lalu sesudah panas kita masukkan minyak. Sesudah itu kita masukkan adonan dan kita masukkan isiannya sosis dan daun bawang. Setelah masak,
baru kita angkat dan kita masukkan ke dalam kotak, dan setelah itu kita beri saus untuk rasa tambahannya supaya enak. Pengemasan produknya yaitu dalam satu kotak itu berisi 5 pieces dengan harga 5.000. Dan yang keempat yaitu aspek keuangan. Kebutuhan modal awal untuk memulai usaha ini, saya membutuhkan modal 1.500.000 karena dana tersebut dialokasikan untuk kebutuhan pengeluaran awal produksi, di mana yang pertama yaitu investasi. Saya membeli meja, kompor gas, tabung gas seberat 3 kg, baskom untuk mengaduk adonan tersebut, alat takoyakinya untuk membuat cetakannya, pisau, lidi, sendok, dan talenan. Itu berjumlah totalnya 882.000. Sedangkan yang kedua, bahan baku untuk produksinya yaitu tepung terigu 1 kg dengan harga 7.000, telur 3 pieces dengan harga 4.500, garam 25 gram kita taruh harganya Rp250, penyedap rasa 2.000, ladaku 1.000, tepung maizena 2.500, gula pasir 250 karena dia hanya menggunakan 1 sendok teh saja. Habis itu kotak 60 pieces seharga 12.000, minyak 1 kg seharga 14.000, saus sasa seharga 9.000 karena dia setengah kilo, sosis setengah kilogram seharga 20.000, dan daun bawang seperempat seharga 2.000. Jadi total harga bahan bakunya yaitu untuk sekali buat 72.000. Biaya operasionalnya yaitu listrik dan air 50.000, gas 50.000, dan wifi untuk mempromosikan melalui media sosial. Jadi kita butuh wifi untuk jaringannya supaya bisa live dengan jumlah 350.000. Jadi totalnya semuanya yaitu 1.304.000, dan saya bulatkan menjadi 1.500.000 karena belum tentu nanti ada harganya yang berubah atau bagaimana. Jadi dalam satu kali kita membuat produk itu kita bisa mendapatkan 300 pieces takoyaki dengan modal 72.000 untuk bahan pokoknya saja. Kita bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar karena kita menjual satu harga takoyaki yaitu 1.000. Kalau dia mendapatkan 300 pieces berarti dia menjadi 300.000 dengan modal yang 72.000. Tentunya sangat memberi laba atau keuntungan yang besar. Tidak ada kerugian untuk menjual ini karena produk ini kalau kita membuatnya, kita harus membuatnya tidak banyak-banyak, yaitu sedang-sedang saja karena dia tidak pakai bahan pengawet, jadi tidak bisa beberapa hari. Kalau adonannya bisa kita masukkan ke kulkas. Jadi kalau bisa membuatnya itu sampai berapa aja satu harinya yang bisa habis gitu, supaya dia tuh tetap fresh kita membuatnya lagi untuk besoknya, dan rasanya itu tetap enak. Jadi itulah presentasi saya. Sebagai kesimpulan, dengan melihat peluang yang sangat besar karena saya tinggal di sekitar lingkungan yang ramai, jadi saya ingin memilih menjual takoyaki ini dengan pembuatannya kalau dibilang susah tidak juga, tetapi kalau dibilang mudah tidak juga. Jadi saya memilih takoyaki ini karena alhamdulillah banyaknya peminatnya. Saran saya untuk menjalankan usaha seperti ini, kita tuh harus membuat
bisnis plan kita terlebih dahulu. Kita harus memikirkan bagaimana usaha kita ini, apakah bisa dijalankan dengan baik, apakah ada keuntungannya atau ada kerugiannya. Pokoknya kita harus mengatur semuanya dengan strategi yang sudah kita pelajari pada pada mata kuliah kewirausahaan ini. Baiklah, hanya itulah presentasi saya tentang proposal bisnis plan saya, yaitu saya menjual takoyaki aza atau takoyaki, dan apabila ada kata yang salah atau yang lain saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.